manusia. Halo, nama aku Eliza. Halo, namaku Nabita. Halo, aku Amel. Halo, aku Nanda. Pemirsa, kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Kami paparkan. Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, yang dimana dibedakan menjadi 3 bagian. Jadi, yang pertama adalah data pribadi. Contohnya seperti keuangan, utang, pajak, riwayat medis, riwayat karir, alamat, kepemilikan harta, nomor KTP, dan nama. Yang kedua adalah data sensitif. Contohnya seperti silsilah keluarga, data genetik, keyakinan agama, biometrik jari atau selara, kebutuhan seksual, dan politik. Yang ketiga adalah data tindak pidana. Contohnya, riwayat pelanggaran tentang hukum tindak pidana yang dilakukan. Penyebab kebocoran data. Tentunya banyak sekali yang menjadi penyebab dari kebocoran data pribadi. Yang pertama, kesalahan manusia atau human error. Kesalahan manusia seperti kesalahan konfigurasi software, penipuan melalui rekayasa sosial atau social engineering, dan yang terakhir penggunaan password yang tidak aman. Yang kedua ada kehilangan perangkat fisik. Kehilangan perangkat fisik, apalagi melalui tindakan pencurian, dapat menyebabkan kehilangan juga data informasi pribadi. Yang ketiga, phishing. Phishing merupakan suatu tindakan yang dimana kita hanya cukup mengklik sebuah tautan atau spam yang terbagi kepada kita, di mana tautan tersebut merupakan tautan yang sangat berbahaya, yang dapat mengambil semua informasi mengenai data pribadi kita. Yang keempat ada kesalahan cyber. Kesalahan cyber dapat disebabkan oleh ransomware atau malware yang menghalangi akses ke data pribadi. Yang kelima adanya pemerasan. Pemerasan merupakan suatu tindakannya penyebaran informasi data pribadi tanpa izin. Sering terjadi kasus kebocoran data. Para peretas mengintai aplikasi atau situs-situs yang memiliki jutaan pengguna, bahkan miliaran pengguna. Ketika ada celah, mereka mengambil dan menjual data pengguna dengan harga tinggi. Nah, kasus kebocoran data tersebut diantaranya yang pertama yaitu kasus kebocoran aplikasi e-hack oleh Kemenkes. Yang kedua yaitu kasus kebocoran data nasabah BRI Live pada tahun 2021. Yang ketiga yaitu kasus kebocoran data oleh DPT Pemilu KPU pada tahun 2014. Yang keempat yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Yang kelima yaitu kasus kebocoran data aplikasi pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Nah, dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kebocoran data bukan hal yang dapat disepelekan. Dampak dari kebocoran data pribadi yang pertama adalah memungkinkan orang lain untuk mengakses data pribadi kita seperti nomor telepon, alamat rumah, foto pribadi, dan video pribadi yang bisa digunakan untuk mengancam keselamatan kita. Yang kedua adalah memungkinkan orang lain menggunakan identitas kita dan disalahgunakan seperti digunakan untuk pinjaman online. Kemudian yang ketiga adalah kerugian finansial. Pelaku bisa saja menggunakan data pribadi kita untuk membobol m-banking kita dan melakukan transaksi di luar kendali. Kemudian yang keempat adalah gangguan atau spam. Bisa saja kita mendapat banyak spam dari email, nomor telepon, maupun WhatsApp yang berisi mengenai penipuan dan juga penawaran kerja dengan tawaran gaji yang menggiurkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi kita. Di antaranya, yang pertama, membentuk sistem keamanan yang handal. Di masa ini, banyak sekali anak-anak muda yang sudah mahir mengoperasikan IT, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk mewadahi anak-anak muda. Yang kedua, menetapkan kebijakan penggunaan data yang jelas dan mengatur akses yang tepat untuk ke data-data yang sifatnya sensitif. Ketiga, melakukan audit keamanan secara berkala. Dan yang keempat, berhati-hati dalam menyimpan informasi pribadi yang sifatnya sensitif. Yang kelima, tidak menginstal aplikasi ilegal ataupun yang berasal dari situs yang tidak dikenal karena kemungkinan terdapat malware yang dapat membahayakan perangkat dan data-data pribadi penggunanya. Yang keenam, menggunakan autentifikasi multifaktor ataupun password manager. 7. Mewaspadai adanya chat, email ataupun iklan yang mencurigakan dengan tidak menyebarkan informasi pribadi dan tidak mengklik tautan yang berada di dalamnya. Yang kedelapan, mengikuti aturan ataupun regulasi yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam perlindungan data. Perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab dari semua aspek masyarakat, termasuk juga pemerintah. Peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi masyarakat meliputi yang pertama, pemerintah wajib menjaga hak konstitusional setiap warga negaranya. Yang kedua, pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum atas dasar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dimana setiap warga negara berhak dan wajib merasa aman atas data pribadi yang mereka miliki.
Yang ketiga, pemerintah harus terus berupaya mencegah dan menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, pemerintah harus menjaga kepentingan warga negara atas segala data pribadi yang mereka miliki. Yang kelima, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi tadi menjadikan peran pemerintah menjadi sangat penting, yang dimana hal ini juga menjadi bagian atau aspek integral dari setiap hak privasi individu, yang dimana hal ini juga menjadi prioritas yang penting dalam era digital sekarang ini.